Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifati Nadia, nomor absen 5. Saya sebagai ketua kelompok akan mempersilahkan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri mereka. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri Maya, absen 16. Perkenalkan, nama saya Lailina Bisa Putri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Meisya Rinal Sapramisti, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salis Agustin, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Sani Kurnia Zaman, absen 25. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tidak begitu baik, ditandai dengan tingginya angka inflasi, defisit anggaran, kelangkaan barang, dan juga banyaknya pengangguran. Solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang cenderung bersifat etatisme. Lalu apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin? Yang pertama adalah pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional, dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958, lebih tepatnya dibentuk pada 15 Agustus 1959. Tujuan dibentuknya Depernas ini untuk menyusun rencana pekerjaan semua kementerian dan merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Depernas diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 80 anggota di dalamnya. Setelah 1 tahun pendirian, Depernas membentuk rancangan UU Pembangunan Nasional tahun 61 sampai 69 dan berhasil mereka jalankan. Sayangnya, pada proyek pembangunan industri ini gagal mereka jalankan sehingga Depernas dibubarkan dan diubah namanya menjadi Bappenas oleh Insinyur Soekarno sebagai ketua Bappenas itu sendiri. Yang kedua adalah devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan devaluasi mata uang dari mata uang Rp1.000 menjadi Rp100 dan dari mata uang Rp500 menjadi hanya Rp50. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dilakukan pembekuan oleh pemerintah. Tujuan devaluasi ini untuk mengurangi tingkat inflasi yang tinggi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga adalah DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 26 Mei 1963, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berjumlah 14, kemudian terkenal dengan Peraturan 26 Mei. Peraturan 26 Mei berisi sebagai berikut. Tujuan dari deklarasi ekonomi ini adalah untuk menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari unsur kapitalisme untuk mencapai sosialis Indonesia. Namun, deklarasi ekonomi ini mengalami kegagalan karena justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961 sampai 1962, harga barang-barang naik hingga 400%. Yang keempat adalah devaluasi lanjutan. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Akibatnya, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Keputusan pemerintah untuk melakukan devaluasi menghasilkan pengendalian moneter bagi ekonomi negara pada periode kebijakan moneter saat penerapan dilakukan. Hasil devaluasi ini kemudian akan mempengaruhi kembali kebijakan moneter pemerintah pada periode berikutnya. Yang terakhir adalah proyek mercusuar. Proyek ini dibangun dengan tujuan agar dapat memfasilitasi GANIVO atau Games of the New Emerging Forces sebagai tandingan olimpiade, serta untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Soekarno melancarkan 6 proyek yang ia bangun. 6 proyek mercusuar tersebut yakni
Yang pertama adalah GBK, pembangunan kompleks olahraga Senayan menelan biaya 12,5 juta dolar di mana sumber pendanaannya dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet. Yang kedua adalah Hotel Indonesia. Hotel ini dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Proyek pembangunan ini dibiayai dengan dana hasil perjanjian papasan perang dari Jepang yang resmi dibuka tanggal 5 Agustus 1962. Yang ketiga adalah Jembatan Semanggi. Alasan Soekarno membangun jembatan ini demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung. Yang keempat adalah Monumen Selamat Datang, dibangun sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu mancanegara. Yang kelima adalah Monas. Alasan pembangunan ini, Soekarno ingin monumen nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Yang terakhir adalah Gedung MPR atau DPR. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO pada 1966. Namun pada proyek ini terjadi beberapa kontroversi di mana semua pembangunan dalam proyek ini membuat beban anggaran sangat melonjak. Akibatnya terjadi krisis ekonomi, kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi, dan inflasi juga meningkat tajam. Kendati demikian, Soekarno tetap melanjutkan proyek mercusuarnya untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.